Kesulitan dalam kesempitan. Bersama saya Sansen, selamat mendengarkan. Dalam hidup Zian selalu percaya bahwa segala sesuatu tentu ada hikmahnya. Meski sempat khawatir akan terjadi hal serius, pria itu tetap harus bersikap tenang. Persiapannya cukup pagi. Setelah sarapan di kediamannya, Zian membawa serta anak dan istrinya untuk menjemput Mikhail yang ternyata sudah siap di ruang tamu. Siapa? Sudah dong, lihat. Papa masih berwibawa kan? Zian merasa dirinya sudah sangat tenang. Begitu tiba di kediaman orang tuanya, Mikhail ternyata lebih tenang lagi. Seakan hal ini bukan bencana. Pria itu bahkan menyiapkan koper yang membuat Zian berpikir sang papa salah tangkap. Pa, kita bukan mau liburan ya? Itu papa bawa koper buat siapa? Saya. Dia pasti butuh baju, Zian. Kasihan nanti di rumah mertuanya tidak pakai baju. Zian melongo. Butuh waktu beberapa saat untuknya berpikir tentang apa yang kini terjadi. Semudah itu Mikhail menganggap Zian akan menikah. Padahal bisa saja saat ini putranya terancam pidana. Mertua apanya, Pak? Saya itu digerebek, bukan melamar anak orang. Kita lagi kena musibah, bukan sukacita. Jelas Zian menghela napas panjang. Saat ini Zian tengah terdiam di sofa, sementara Amira dan Lengkara masih diam membisu. Belum ada yang berani bicara. Anehnya, Mikhail justru bahagia dan dia adalah orang pertama yang mengucapkan alhamdulillah. Ini otaknya kurang berfungsi itu begini. Dengarkan Papa. Bukankah dalam hidup ada yang namanya kesempatan dalam kesempitan? Ya, lalu apa? Zian benar-benar tidak habis pikir dengan ide Mikhail yang sungguh di luar nalarnya. Kita bisa memanfaatkan keadaan ini untuk menikahkannya. Kau tahu sendiri, selama ini bagaimana dia hidup, bukan? Sesaat Zian merenungi ucapan sang papa. Jika dipikir memang benar juga. Jika tidak terpaksa ataupun dipaksa, mungkin sang kakak tidak akan pernah menikah. Tapi apa mungkin, Pak? Mungkin sajalah. Kau jago jadi duta perdamaian. Gunakan kemampuanmu. Tutur Mikhail sama sekali tidak pusing menghadapi masalah ini. Mungkin karena dahulu dia bahkan lebih parah, maka dari itu sepele bagi Mikhail. Tapi, baiklah kita pergi Papa, Zian. Satu personel terlupakan. Sejak tadi Mikhail masih di rumahnya. Wanita itu berteriak dari luar dan kini membawakan tas kecil yang kemungkinan besar isinya baju untuk mereka. Aku sudah siapkan baju sama sarung baru buat papa. Siapa tahu butuh. Ini juga peci. Malu nanti kalau kelihatan ubahnya. Kayla. Sentak Mikhail masih tetap menerima pemberian putrinya. Agak sedikit jengkel, tapi benar juga. Jangan marah-marah, istighfar coba. Kak Evan benar-benar belum pulang, Kak. Harusnya ada dia. Tutur Zian berharap sekali Kak Evan bisa ikut, karena hanya dia yang sedikit serius di rumah ini. Belum, mungkin minggu depan. Perginya juga baru kemarin. Kelamaan kalau nunggu dia. Ujar Mikhail tidak sabar, masalah adiknya akan segera terselesaikan. Jika harus menunggu Kak Evan yang kini masih berada di London, agak merepotkan. Dah, hati-hati ya. Keduanya kini pamit. Tetap pergi bersama Basian sebagai pengabdi paling setia. Mikhail tetap semangat melambaikan tangan kalau mereka pergi. Sementara Zia hanya menatap mereka dengan kecemasan. Berbeda dengan Zia, Amira sejak bangun pagi tadi sudah sempat menangisi motornya. Bukan Sean. Dia mencoba menghubungi sang kakak, tapi memang sama sekali tidak ada jawaban. Habis sudah. Motor yang katanya agar tidak dikira kaya, mungkin terbuang begitu saja. Setelah kemarin membuatnya terpaksa menjadi ibu susu untuk Huzai, kini Sean benar-benar membuat masalah dengan menghilangkan motor Amira yang dia cari dengan susah payah. Harusnya aku ikut. Sudah Mira, kan masih bisa dicari lagi. Mudah sekali Lengkara bicara. Saat ini, hanya itu satu-satunya harta yang baru berhasil dia dapatkan. Jelas saja Amira terluka. Senyum Huzai yang sejak tadi berusaha menekannya sama sekali tidak membuat Amira sedikit lebih baik. Kira-kira kejadiannya gimana ya? Jadi tidak sabar ketemu mereka. Kasihan ketahuan mesum, malu banget pasti. Sheila yang tadinya mengira mertuanya sudah sangat parah, ternyata masih ada yang lebih parah lagi. Sebagai orang yang berasal dari luar, Sheila hanya memendam perasaan. Sekalipun tingkah keluarga suaminya ini agak sedikit membingungkan.
Benar juga, itu akibat bangsa minjem motor sepertinya. Saud Amira yang memang emosinya bisa berubah secepat membalikan telapak tangan. Kebayang ekspresinya pas ketahuan. Translatingnya belum sempat ditutup mungkin ya. Bisa jadi. Atau kalau ya Tuhan, kalian berdua. Bisa kalian bersimpati tidak? Ini bencana, Mira. Kara, tidak main-main. Kenapa kalian sebahagia ini? Baru setelah Zia bicara, keduanya bungkam seketika. Mereka menahan tawa. Mikaela yang paham jika Zia mungkin khawatir, kini mengantarkan sang mama ke kamar utama. Akan tidak aman mentalnya jika terus bersama dua adiknya. Kalian berdua tuh ya, jaga sedikit perasaan mama. Hele, padahal kakak juga sama ianya. Bahkan kakak juga mendukung papa, sampai siapin bajunya segala. Shh, jangan dipertegas, nanti mama dengar. Sheila menjadi bagian dari keluarga ini sudah cukup lama. Tapi demi apapun, ia masih tetap bingung dengan apa yang ada di otak mereka. Saudara iparnya memang tidak ada yang cerewet ataupun menyakitkan hati. Namun satu hal yang Sheila pahami tentang mereka adalah sama-sama senang melihat orang susah. Sayang, aku tidak mengira keluarga kita akan sebahagia ini. Kamu suka? Aku yang atur semua, Sheila. Tutur Zian membanggakan dirinya. Saat ini keluarga Megantara tengah berbahagia dengan melakukan acara berbagi bersama anak yatim. Zeva melangkah dengan langkah kecilnya, menghampiri para anak-anak yang Zian kumpulkan di tempat ini. Atas wujud rasa syukur sahabat sejak dalam kandungannya itu telah menjumpai takdirnya. Meskipun jalannya agak sedikit brutal dan cukup membuat dia lemas, pada akhirnya menciptakan hal yang baik juga. Mikael tampak gagah dengan baju koko dan sarung kotak-kotak kesayangannya. Kalau kata Lengkara, sarung cap Mikael duduk. Dia sudah pintar jalan, tapi sepertinya cuma Uze yang lupa kalau Sean tidak ada di antara kita. Tutur Sean baru menyadari jika putranya sama sekali tidak mencari keberadaan Sean. Mungkin karena kalian mirip, dia kan begitu. Kalau ada kamu, Sean dia lupakan. Begitupun sebaliknya, kalau ada Sean, kamu yang dia lupakan. Fakta yang memang tidak bisa Zian bantah. Begitulah putranya. Seakan cukup dengan salah satu di antara mereka. Putranya hanya peduli tentang wajah, karena dia hanya melihat seseorang yang memiliki paras persis papanya. Masa begitu? Jadi dia cuma mandang fisikku. Iyalah, buktinya memang begitu kan? Benar juga, dasar anak kecil. Zian hanya tertawa sumbang. Dari kejauhan, dia memandangi Huza yang berinteraksi dengan banyaknya anak-anak kecil di sana. Terlahir beruntung sebagai putra Zian tidak membuat keluarganya membatasi keinginan Huzai. Sejak kecil sudah terlihat dia mirip siapa. Anak itu mampu berinteraksi sekalipun tidak ada yang mengerti bahasanya. Huzai bahkan turut membagikan air mineral kemasan itu kepada anak-anak yang lain, mengikuti apa yang dilakukan Amira dan juga Lengkara. Mikael didampingi Ustadz Hanan menyuarakan niatnya malam ini. Mereka yang awalnya jauh dari hal semacam ini, kini merasakan kedamaian dari hal yang tidak pernah mereka rasakan sejak dahulu. Meski terhalang jarak yang cukup jauh, Mikael tetap yakin doanya akan tersampaikan untuk sang putra. Tangis Haruzia masih terlihat jelas. Kehangatan ini sungguh mengharukan. Dalam balutan busana yang sama sopan dan juga senada, mereka benar-benar definisi keluarga bahagia. Meski pengantin tidak berada di tempat, tapi kebahagiaan mereka sangat-sangat nyata. Sean hanya menerima foto kebersamaan mereka saja. Ini adalah kali kesekian Sean menangis untuk saudaranya. Dia bahkan tidak sanggup menyampaikan kata-kata untuk Sean. Terpaksa Yuda menggantikannya. Selamat kakak ipar. Aku tahu hidupmu akan berat di sana. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kakak ipar kepalamu. Ia masih mengumpat, artinya baik-baik saja. Sean tergelak mendengar Sean yang menggerutu di dalam kamar dengan nuansa yang jauh berbeda dengan kamarnya. Lebih hangat, dan juga jelas itu adalah kamar wanita. Aminkan saja, Sean. Kalian pesta tanpa aku, sialan. Kau bicara begitu, istrimu mana? Tanya Zian kemudian. Dia masih benar-benar tidak menyangka jika Sean akan mendapatkan istri di luar ekspektasinya. Entahlah, tapi dia belum masuk kamar. Mungkin sedang menemui uminya. Asik, manggilnya Umi. Nanti kalau kau punya anak, apa mungkin dipanggil Abi, Sean? Tanya Zian di tengah riuhnya suasana yang memang tampak bahagia malam ini. Kau mengejekku, Ze?
atau tidak, Baba? Tanya Yuda yang juga mulai berani membuat kepala Sean berasap. Pria itu mungkin ingin menampar keduanya satu persatu. Iya juga, sebentar lagi dia jadi Oh ya? Kalau sudah tua insya Allah jadi kiai. Jawab Yuda sekenanya dan berhasil membuat Sean terbahak. Berdebah kalian. Senang sekali melihatku tersiksa ternyata. Asal kalian tahu ya, aku di sini bangun jam 4 dan tidur jam 10. Ais, bukankah tidur jam segitu anak bayi? Amboy, sholat subuh ya kak? Lenggara yang mendadak muncul memenuhi layar ponsel Zean. Sontak pria itu menyingkirkan kepala Lenggara, hingga wanita itu nyaris terjungkal. Ramai sekali kalian. Kenapa anak monyet itu ikut juga? Siapa anak monyet? Tanya Yuda kemudian melirik Lenggara yang mencepikan bibir, lantaran Yuda sama sekali tidak meraih tangannya. Dasar calon suami kejam memang. Sekarang siapa lagi? Astagfirullah, Sean. Papa sini, Pak. Astaga, Sean, kau mau mati. Untuk apa panggil Papa? Sean pikir bercanda, nyatanya memang sungguhan. Dan kini ponsel dipegang Mikael yang menggunakan kacamata dan peci hitamnya. Sean yang tadi sempat menjuluki Lenggara anak monyet mendadak diam dan tidak menyaut begitu Mikael panggil. Halo, Sean. Dengar Papa tidak? Tanya Mikael meninggi hingga uratnya terlihat keluar. Apa, Pak? Sean tidak dengar. Sinyal di sini jelek, Pak. Ini sinyal jelek katanya. Mikael yang percaya-percaya saja segera mengembalikan ponsel itu kepada Sean. Ia kembali berlalu mengunjungi Ustaz Hanan yang duduk manis di depan bersama Keivan dan juga Syatil, serta kedua putranya di sana. Bisa saja kau berani-beraninya menipu Papa. Kau yang cari gara-gara. Sampai Papa marah bagaimana? Bukannya berpikir, keduanya malah tertawa, sengaja menepi di sudut masjid hanya demi menghubungi Sean. Sama sekali tidak mereka duga jika kepergian Sean kali ini lama dan tidak bisa pulang seenaknya. Sean, apapun yang terjadi, intinya selamat atas pernikahanmu. Kami semua bahagia, walau agak sedikit memalukan. Baik-baik di sana, jaga sikapmu. Kami semua di sini menunggu kau pulang dengan membawa bidadari keturunan Arab itu. Arab? Istri Sean Arab? Tanya Yuda mengerutkan dahi. Kebiasaan Sean asal ceplos membuatnya tidak dapat dipercaya. Mungkin mertuanya Husain. Bukankah itu nama orang Arab? Yuda berdecak sebel. Jika hanya soal itu dia juga tahu. Hanya bermodalkan nama, bisa-bisanya Sean asal sebut. Terima kasih saudaraku. Tapi bisakah kau tidak menyebutku memalukan? Sudah, lupakan. Intinya selamat. Ini, kau lihat, Ustaz Hanan sedang pimpin doa. Diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Ustaz Hanan mendoakan kebaikan keluarga ini. Meski saat ini Huzai masih berkeliaran karena bahagia dengan banyak teman, tapi tidak mengubah suasana malam ini. Ya Allah, semoga jodoh. Ucap Yuda sebelum kemudian mengucapkan amin ketiga kalinya. Ya Allah, semoga tahun depan tambah anak. Mendengar Yuda yang begitu jelas mengutarakan keinginannya, Sean juga turut meloloskan sebuah impian yang kecil kemungkinan akan dikabulkan Sheila, lantaran takut dengan sakitnya. Tamat. Terima kasih banyak untuk pendengar setia Istri Rahasia Sang Prestir. Sampai jumpa di audio sensen lainnya.